Bun, nah aku pengen tahu deh, ini tuh ada 2 kuburan. Iya. Yang satu ini apa dan yang satu itu apa, Bun? Ini Bun, nah aku pengen tahu deh, ini tuh ada 2 kuburan. Iya. Yang satu ini apa dan yang satu itu apa, Bun? Ini Kamis malam menjelang malam Jumat Kliwon, tim penelusuran ganjil misteri menyusuri kota Bekasi. Menyisir ke sisi timur Bekasi, kemudian masuk ke kawasan pemakaman Keramat Bitung. Hawa mistis langsung menyusup ke Sukma. Malam sudah mendekati jam 12. Yang terdengar hanya suara serangga serta suasana gaib yang membuat merinding. Makam keramat ini biasa didatangi para peziarah di malam Jumat Kliwon. Mereka yang datang umumnya adalah para ahli spiritual. Sebab Engkong Bitung memang dikenal sebagai seorang paranormal di masanya. Kabarnya, Engkong Bitung menjadi dukun terkenal di wilayah Kampung Sawah, Jakarta Timur. Kemampuan batin Engkong Bitung pernah sangat populer di masa lampau. Selain pandai mengobati, juga mampu berkomunikasi dengan para arwah. Itulah yang membuat pusara Kong Bitung sering diziarahi para spiritualis. Lantas, apa saja yang terjadi saat tim ganjil misteri mulai melakukan penelusuran? Benarkah ada sesmita gaib yang datang dari Kong Bitung? Oke. Selamat malam penikmat ganjil misteri. Nah, sekarang tim ganjil sedang melakukan penelusuran di salah satu pemakaman keramat yang cukup mistis nih di Kota Bekasi Timur, yaitu pemakaman Bitung. Yang konon katanya banyak kejadian-kejadian aneh di sini yang terjadi dari keresahan masyarakat. Tapi ada satu yang menarik yang nanti akan kita bahas dan kita ulik, yaitu makam keramat tokoh Engkong Bitung. Nah, Engkong Bitung ini tuh adalah seorang dukun yang terkenal di Kampung Sawah, Bekasi Timur. Ia juga dikenal sebagai seseorang yang memiliki kemampuan gaib dan spiritual yang sangat kuat. Engkong Bitung itu dipercaya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan arwah, mengobati penyakit, dan melakukan ritual-ritual untuk membantu orang yang membutuhkan. Nah, tampak seperti inilah pemakamannya. Nah, kita bisa lihat ini masih menunjukkan jam 11 malam dan sudah terdengar suara-suara jangkrik, karena di sini saya cuman sendiri. Di sini saya akan coba menelusuri apa sih makam keramat dan seperti apa makam keramat Engkong Bitung yang sangat terkenal pada zaman cerita rakyat dulu. Nah, ini kita sedang tepat berada di depan makam Engkong Bitung, makam keramat Engkong Bitung. Oke. Seperti ini nampak pemakaman dari
Engkong Bitung sebagai seseorang yang sangat bijak dan memiliki pengetahuan yang luas tentang ilmu gaib dan spiritual. Nah, kita bisa lihat di sini ternyata banyak dipercaya beberapa paranormal atau ahli spiritual yang sering melakukan ziarah dan berdoa dan mendoakan sosok dari Engkong Bitung itu sendiri. Nanti kita bisa langsung tanya-tanya apa saja progres-progres mereka untuk dapat hadir di pemakaman keramat Engkong Bitung. Di sini. Di sini tampak dua paranormal di jam 11 malam sedang melakukan ritual khusus untuk Engkong Bitung. Nah, konon katanya makam Engkong Bitung ini tuh sangat dikenal ya sebagai tempat ziarah yang populer di kalangan masyarakat Betawi dan orang-orang yang membutuhkan bantuan spiritual. Maka dengan itu tidak jarang banyak spiritual yang datang ke pemakaman Engkong Bitung. Nah, pas tepat di depan pemakaman Engkong Bitung, di sini kita bisa lihat ada pohon besar yang berdiri, dan ini sepertinya pohonnya sudah lama banget, pohon beringin yang udah beratus-ratus tahun. Nah, ini tidak boleh ditebang. Nah, seperti ini tampak pohonnya yang sangat besar dan sangat sudah tua ya. Kalau Primat Ganjil bisa lihat. Jadi Engkong Bitung itu dulu dikenal sebagai seorang dukun yang terkenal di kampung sawah ini. Ia juga dikenal sebagai seseorang yang memiliki kemampuan gaib dan spiritual yang sangat kuat. Nah, beliau suka bisa berkomunikasi dengan arwah-arwah, mengobati penyakit, dan melakukan ritual-ritual untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi sosok Engkong Bitung ini sendiri dulunya berjasa ya, sangat baik. Nah, di sini ada batu nisan. Oke. Nah, selama sedang melakukan ritual, mungkin kita coba bisa lihat dan bertanya nih. Halo, selamat malam. Malam. Bang Gandhi. Siap. Iya. Selamat malam Bunda Dewi. Oke. Mungkin sebagai sebagai seorang paranormal spiritual lah. Biasanya tujuan mereka datang ke sini tuh untuk apa sih? Mungkin bisa dibagikan nih. Dari Bang Andi dulu mungkin bisa. Ya, macam-macam niat ya. Jadi kadang orang kan ada yang belum paham ya. Mungkin dengar dari cerita dari orang-orang, datang kemari punya hajat masing-masing. Mungkin sudah ada yang terkabul, ngomong lagi dari orang ke orang. Ya, intinya memang dulu itu orang tua dari Engkong Bitung itu punya sanggar lah, seperti sanggar atau seperti padepokan. Dulu itu orang tua dari Engkong itu jadi mengajarkan ngaji sama mengajarkan silat ya. Lalu Engkong Bitung ini memang mempunyai keilmuan lah, bisa dibilang mumpuni. Makanya setelah dia wafat pun aromanya masih ada, banyak menolong orang-orang yang datang kemari. Karena semasa hidupnya juga dulu menolong sesama ya, walaupun beliaunya sudah tidak ada, tapi masih banyak orang yang percaya dan yakin datang ke sini untuk hajat-hajatnya masing-masing, terutama mungkin yang lagi sakit atau masalah perekonomian atau yang ingin lebih naik lagi, bisa datang kemari. Karena di sini masih ada jalur Cirebon. Ya, Cirebon itu udah pasti
apa ya, amanahnya itu tajuk lan fakir miskin, bisa dibilang laku dharma. Jadi makanya banyak orang yang datang kemari juga. Kalau saya pribadi memang saya ketarik kemari ya, karena memang beberapa kali kemari selalu diajak kemari. Jadi kemarin dan sekarang saya datang kembali kemari. Ada panggilan lah, isyarah. Jadi kita kemarin itu pembukaan, salam-salam, terus memberikan hadiah Al-Fatihah. Kita juga membakarkan hiyo ya, untuk tanda penghormatan bahwa beliau-beliau itu walaupun sudah tidak ada, tapi masih dibutuhkan orang-orang yang datang kemari dengan hajatnya masing-masing. Jadi kita membakar hiyo, membakarkan rokok itu sebagai bentuk penghargaan atau penghormatan ya. Jadi itu bagi orang yang percaya ya. Kalau orang yang tidak percaya nggak apa-apa. Kita tidak memaksakan suatu keyakinan. Ini namanya manusia itu pasti punya anugerah turun temurun. Cukup sekian. Biasanya tuh berapa kali sih tujuan untuk datang ke sini? Maksudnya ketika waktu apa? Tergantung. Jadi kita sila itu kan kalau kita punya hajat belum tentu langsung dapat isyarahnya, dapat kabarnya. Jadi mungkin ada orang yang berhari-hari di sini, ada yang cuma satu kali memohon doa. Bun, nah aku pengen tahu deh, ini tuh ada 2 kuburan. Ya, Yang satu ini apa dan yang satu itu apa, Bun? ini adalah makam Eyang atau Mbah Bitung ya. Kemudian yang sebelahnya adalah makam daripada bapak beliau. Nah, dari bapak beliau ini masih seorang guru ngaji, mengajar ngaji yang luar biasa ya. Kemudian Mbah Bitung ini mempunyai keahlian atau mempunyai ilmu laduni yang sangat luar biasa juga. Beliau mengajarkan silat dan juga mengajarkan ngaji, dan ilmu beliau sudah lumayan kasap. Jadi alhamdulillah ya, banyak orang-orang yang meminta tolong kepada beliau, baik itu untuk urusan duniawi maupun urusan akhirat ya, seperti itu, mati. Jadi beliau ini dikatakan tadi mempunyai keilmuan yang mumpuni ya, memang benar-benar mumpuni, sangat luar biasa. Kemudian beliau mengajarkan ngaji, mengajarkan silat, mengajarkan keilmuan. Nah, jadi sebetulnya beliau ini bukan seorang spiritual ya, pada dasarnya beliau adalah seorang guru. Jadi yang mengajarkan keilmuan-keilmuan seperti itu. Oke. Nah, dulu ada cerita tragis gak yang dialami beliau, Kaum Bitung gitu, yang untuk dia menjadi seorang paranormal yang jadi dikenal atau yang membuat paranormal itu sering datang untuk berkunjung kepada beliau. Nah, sejarah beliau ya, sejarah beliau dahulu menghadapi beberapa orang rampok yang memang ingin melakukan, zaman dahulu itu memang daerah sini kan masih sangat amat wingit ya, seperti itu. Nah, kebetulan beliau rumahnya masih di luar pagar ini ya dulu, dan di sini ada sumur tempat beliau mandi dan sebagainya. Daerah sini ini masih termasuk rawan. Nah, kemudian beliau pulang dari daerah Bekasi juga, arah kemari, arah pulang, sepulang berdagang, berniaga, beliau dijegat oleh beberapa perampok. Nah, karena memang beliau mempunyai keilmuan yang mumpuni, nah jadi beliau menang dari perampok-perampok itu. Nah, peristiwa itu sampai saat ini menjadi menjadi satu cerita sejarah yang dimana orang-orang banyak kemari untuk ngalap ilmu atau ngalap berkah seperti itu. Oke. Nah, Bun, katanya tuh banyak orang-orang yang kalau sekarang tuh percaya kalau cerita bilang Engkau Bitung itu beliau udah meninggal, ya kan? Tetapi katanya banyak orang percaya dia masih hidup. Dia terletak di atas bukit dan masih memiliki kemampuan gaib. Itu hanya sekedar mitos atau apa sih, Bun? Tidak, begini. Kalau untuk meninggal, setiap makhluk yang bernyawa pasti meninggal. Tetapi jiwa beliau pasti mungkin kalau orang zaman dahulu bilang kan itu ngelos atau mempunyai keilmuan moksa ya.
Nah, beliau pun seperti begitu, karena orang-orang zaman dahulu kala mempunyai keilmuan itu yang bukan main-main, tapi benar-benar keilmuan yang benar-benar mumpuni seperti begitu. Jadi ya, bukan mitos ya, bisa saja terjadi seperti itu. Nah, kalau untuk keluarga-keluarga dari Engkom Bitung sendiri itu keturunannya ada sejarahnya nggak juga sih itu? Ya, Engkong ini mempunyai keturunan, masih keturunannya pun masih ada yang hidup di sini, cucu cicitnya masih ada di wilayah sini, dan mereka pun masih mengurus makam ini dengan baik ya, seperti dikasih pilar-pilar seperti ini, seperti itu aja nih, nggak ada yang gimana gitu. Berarti apa ya, cara paranormal atau siapapun yang ingin belajar atau membutuhkan bantuan spiritual itu bisa dibilang menjadi salah satu warisan dari Engkong Bitung sendiri ya? Bisa, tapi kan begini ya, kita belajar di sini bukan berarti belajar langsung kepada beliau, tetapi kita belajar dari pengalaman-pengalaman beliau. Jadi bagaimana caranya kita menata hidup, bagaimana caranya kita untuk lebih baik lagi dalam hidup, dan pelan mempelajari apa-apa yang memang harus yang kita pelajari dan yang kita butuhkan, seperti itu aja. Oke, teman-teman ganjil, ini sekarang kita sudah berada tepat di depan pohon beringin ya, letaknya pas di depan makam Engkom Bitung untuk sahibul wilayah sang yang damai. Sekarang kita coba untuk minta izin dengan menyalakan dupa. Oke, sama Bang Gandhi kemudian membacakan doa. Tunjukkan kehadiran kalian, wahai arwah-arwah suci, wahai rijal gaib yang ada di sini. Kemudian, tadi Bang Gandhi udah melakukan ritual. Sekarang giliran Bunda Dewi. Jadi setiap kesini paranormal tidak hanya menyalakan dupa di makam dari si beliau Engkom Bitung, tapi juga melakukan ritual juga di pohon ini. Kita pengen tahu apa arti pohon ini tergeletak atau masih berdiri di sini. Ya? Oke Bun, mungkin bisa dijelasin nih Bun, tujuan untuk menyalakan dupa di pohon ini apa, dan apa sih manfaat pohon ini, apa tujuan pohon ini di sini berdiri? Gini ya, jadi pohon ini adalah pancer atau penanda bahwa rumah beliau di sini gitu ya, dulunya rumahnya di sini, jadi sebagai penanda, karena kalau zaman dulu kan penanda itu memakai pohon seperti itu, seperti waktu zaman-zaman Mataram kita memakai tanda itu pohon sawo kecik seperti itu ya. Nah kalau ini kan ini namanya pohon kirai seperti itu. Kemudian kenapa tadi membakar dupa? Dupa ini dibakar sebagai tanda izin-izin ya, memohon izin izin-izin kepada
penunggu di sini. Jadi ini sebagai salam-salam buat beliau. Bukan kita menyembah pohon ini, tidak ya, tidak, kita tidak menyekutukan Tuhan, tidak menyekutukan Allah, tidak. Tetapi bagaimanapun juga makhluk ini sudah berdiri sekian ratus tahun ya. Jadi kita pun harus menghargai makhluk ciptaan Allah juga, seperti itu. Oke. Berarti ada misteri kejadian atau ini nggak sih di balik pohon ini, Bun? Ya, kalau kejadian banyak ya, kita dengar kabar baik orang yang di lingkungan sini ataupun orang yang lewat di sini, ada aja yang dicegat atau di penampakan seperti itu, atau kejadian-kejadian yang sangat tidak masuk akal seperti itu ada aja ya, sering terjadi. Tetapi selagi kita yakin kepada Allah, yakin bahwa kita di sini cuma numpang lewat, ya tidak masalah seperti itu. Bun, apa ada, nih aku pengen tanya nih Bun sama Bun ini, apa ada alasan gak sih Bun kenapa ini nggak ada namanya Bun? Nggak ada ya. Kenapa tidak dikasih nama? Karena pada zaman dahulu kala tidak ada seperti zaman sekarang yang mengukir-ukir nama itu. Jadi tanda pun seperti gini aja, tanda ini seperti batu nisan saja gitu. Jadi nggak yang harus pakai macam-macam nama dan tanggal seperti itu. Oke. Terus dari mana orang bisa tahu kalau ini ditemukannya makam keramat dari ini bedanya, makam keramat ini tidak ditemukan ya, tapi memang diurus oleh keluarga, oleh anak, cucu, cicit dan jangganya. Jadi masih terawat sampai saat ini. Jadi keaslian daripada makam ini masih terjaga karena memang ada yang mengurusnya, seperti itu. Ya, jadi gitu Bun. Oke, di sini nih. Waalaikumsalam. Sorry Mas. Iya. Ya. Lagi mau apa ya? Ini aku mau minta tolong biar ada tambahan rezeki gitu. Tapi gini ya. Kalau kemarin mintanya bukan ke kuburan, kita tetap minta kepada Allah, hanya syarat syariatnya aja kita berdoa di tempat ini. Kebetulan Bunda juga sama Abang lagi tirakat, tapi kita tidak minta sesuatu, tapi membacakan doa supaya kita mendapatkan keberkahan dari rahmat dari makam ini, seperti itu. Ya. Boleh nanti dibantu Bunda ya? Oh boleh. Wani Piro. Mas, Iya. boleh kenalin siapa namanya Mas? Boleh, nama saya Pandu. Kebetulan saya tinggal di dekat sini juga nih. Oh, oke. Ya Mas, kira-kira tujuan Mas kesini tuh apa sih selain ini tadi katanya rezeki ya, buat Iya minta betul. rezeki? Ya sebenarnya sih dulu juga sebelum menikah saya kemari mau minta biar cepat didapatkan jodohnya gitu. Nah cuma berapa lama ini, udah sampai seminggu lah udah sampai gitu. Oke. Nah, Mas bisa tahu kesini tempat makamnya Engkong itu dari mana? Oh ya, pertama dari temen juga ada yang ngasih tahu saya di sini katanya tempatnya kalau kita berdoa gitu mujarab itu bisa dibilang langsung berhasil lah gitu apa yang kita hajatkan gitu. Oh iya. Terus Mas berani sendiri kesini tuh kok bisa? Emang pengen sendiri atau nggak sama teman-teman yang lain? Ya biasanya sih memang sendiri kalau kemarin saya. Iya. Teman-teman lagi nggak ada yang mau ikutin. Jadi alhamdulillah bisa ketemu ya. Iya betul. Karena kebetulan di sini juga ada yang bisa mengerti mengenai ilmu, jadi bisa dikasih nasihat atau wejangan tertentu untuk tidak boleh sembarangan orang datang ke makam. Boleh saja ya kita artinya berdoa di makam, tapi satu syarat, tidak boleh kita menduakan Tuhan. Artinya kita tidak minta ke makam ini, kita mendoakan beliau. Kemudian kita memanjatkan doa di tempat beliau. Semoga saja doa kita mudah cepat dikabulkan oleh Allah, seperti gitu. Mungkin Bang Gandhi bisa menambahkan. Bang, ini kira-kira kan setiap orang itu mempunyai hak ya. Jadi ada yang percaya datang ke makam, ada yang tidak. Bagi yang percaya jalanin aja, ikutin kata hati ya, sesuai dengan apa yang kamu inginkan, ya udah panjatkan doa. Tetap tadi kita melalui perantara, tetap awalnya itu harus ke Gusti Allah.
Jadi semuanya itu tetap harus pakai perantara. Ya, tidak semua manusia itu bisa langsung ke Gusti Allah. Ya, adapun yang bisa tuh nggak bakal ngomong. Ya, jadi semua pasti ada perantaranya. Semua berproses. Untuk datang kemari, menurut keyakinanmu, ya panjatkan doa di sini. Nggak usah takut. Ya, yang penting tetap kita awalnya itu kita salam-salam dulu, permisi. Ya, memberikan apa sih namanya, kita kalau ke rumah orang itu kan kita permisi assalamualaikum ya. Nah, setelah itu kita berikan hadiah kepada sohibul goib di sini, rijaul goib di sini. Itu tandanya kita mengerti tentang etika. Goib juga ada etikanya, ya. Jadi goib juga sama kayak manusia, ya. Monggo lanjutkan. Nah, sebelum nanti ritual, ya silahkan monggo ngopi dulu bareng-bareng. Nanti mungkin kalau ritual saya tinggal karena saya sudah selesai ritual di sini ya. Iya, terima kasih Bunda. Emang di sini Bun harus ada kopi itu untuk apa sih Bun? Memang udah hajatannya apa? Gini, jadi kita ini kan kalau orang Jawa tuh harus ada yang Sambung namanya rasa. suguhan, ya seperti gitu kan. Suguhan ini artinya bukan kita menyuguhi makhluk yang di sini, tapi kita memberikan rasa hormat kepada mereka, walaupun mereka sudah tiada, tapi kita masih menghargai. Ini loh kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, seperti begitu. Supaya apa? Supaya berkah tadi lah. Kita mengalap berkah dari beliau, ya kita juga dong harus berkorban untuk beliau, seperti itu. Panggilan kita langsung memberikan penghormatan, membakarkan hiyo, rokok, memberikan menyan. Ya, kita pun kembali lagi tertarik kemari lagi. Jadi buat saya ada sambung rasa. Setelah ditelusuri memang masih jalur Cirebon. Jadi mungkin masih ada terkonek dengan kegoiban leluhurnya atau di atasnya engkong Bitung. Itu maksudnya.